to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID. Airin itu punya temen ya, yang dia ngomong dia tuh nggak masalah kalau diselingkuhin, tapi nggak bisa kalau dapet KDRT dari suaminya. Waduh, padahal kan biasanya orang tuh kalau misalnya diselingkuhin aja udah ngerasa tersakiti banget gitu ya. Dan kalau kita ngomongin KDRT juga belakangan ini yang sempat viral adalah kasusnya si Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Dimana Rizky Bilar juga udah sempat pakai baju tahanan itu kan ditetapkan melakukan KDRT kepada istrinya. Tapi ternyata akhirnya sudah close ya kasus itu, mereka udah baikan lagi. Nah sebenarnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu batasannya sampai mana sih bisa dikatakan KDRT? Kita bahas sama-sama yuk KDRT di episode kali ini di Airin Serem Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin. Kalau ngomongin tentang KDRT, Airin nggak mau bahas sendiri karena mau langsung ngomong sama ahlinya aja ya, yang mungkin sudah beberapa kali dapet klien yang seperti itu. Hai Kak Bagus, kita ketemu lagi. Halo, aduh ini sudah ke episode yang keberapa ya? Keempat ya kayaknya sama kakak nih ya. Yes. Seru banget karena kan memang Kak Bagus sendiri kan seorang psikolog yang sampai sekarang masih aktif ya untuk praktek betul, ya. betul. Menangani kasus-kasus juga dalam hubungan entah itu berpacaran atau rumah tangga, itu kan juga pernah pasti dapat Betul, klien seperti betul. itu. Dah, kalau dari ilmu yang dipelajarin oleh Kak Bagus, KDRT ini seperti apa Kak? Oke, jadi seru ya kita ngomongin KDRT ya. Kalau dari KDRT sendiri kita bisa lihat ya, kita bisa baca bahwa sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Berarti ada hal-hal yang terkait dengan kekerasan, kemudian menyakiti gitu ya, terkait dengan fisik ataupun mental begitu. Nah, kemudian ini biasanya terjadi di rumah tangga, di dalam rumah gitu ya. Di dalam rumah, dan sebenarnya bukan hanya dalam pasangan aja, tapi siapa aja yang ada di rumah tersebut. Bisa kepada anak, bisa kepada orang tua. Yang penting mereka ada di sebuah dalam rumah tersebut. Begitu, itu KDRT. Oh oke, berarti bukan cuman hanya sekedar pasangannya aja, tapi pokoknya siapapun yang dalam rumah itu kalau mendapat kekerasan dari orang yang di dalam rumah itu juga gitu. Betul. Ya, itu disebut sebagai KDRT. Oh Yes. oke, berarti kalau ketika pacaran terus tiba-tiba ada yang main fisik, kita nggak bisa katakan itu KDRT nggak Kak? Betul, itu nggak bisa karena Karena terjadi di luar rumah. Bukan rumah tangga ya? Betul. Terus apa dong, kekerasan dalam Berpacaran. hubungan? KDB. Oh oke. Nah terus kenapa kok bisa terjadi KDRT itu? Apakah memang salah satu pihak yang salah, atau mungkin yang melakukan KDRT itu ada penyakit psikolog tertentu kah, atau seperti apa Kak? Banyak faktornya ya. Biasanya memang yang mendasari dari KDRT tersebut adalah terkait dengan permasalahan pacaran, ataupun mungkin ada permasalahan terkait dengan ini ya, kecemburuan maksud saya. Nah, atau mungkin juga permasalahan ekonomi, atau juga permasalahan-permasalahan lain yang itu menyebabkan akhirnya hubungan antara suami istri ini menjadi tidak nyaman, tidak seperti pada umumnya begitu loh. Akhirnya muncullah perilaku-perilaku yang menyakiti tersebut gitu ya, entah itu secara fisik ataupun juga secara mental. Begitu. Kalau indikasi KDRT itu bisa dilihat ketika kita masih pacaran nggak Kak? Atau misal nih, kalau misal waktu pacaran dia perilakunya gini, pasti waktu nanti sudah berumah tangga dia bakalan ngelakuin KDRT atau gimana? Oke, sebenarnya kita belum bisa ngeliat itu ya. Tapi biasanya kita bisa prediksikan atau mungkin kita bisa lihat nih, ketika mungkin dalam berpacaran perilaku ini cenderung muncul entah dari laki-laki ataupun perempuan, biasanya itu bisa juga jadi penentu nih. Nanti kalau misalnya ada perilaku lagi atau mungkin ada situasi yang sama dan mengeluarkan perilaku tersebut dan itu terjadi lagi, nah itu memang biasanya bisa terjadi seperti itu, tapi memang tidak selalu seperti itu. Berarti kalau Gitu. di luar sana di medsos juga gitu ya, ada yang suka membahas tentang red flag saat berpacaran, itu berarti benar adanya ya. Kita harus peka ketika masih proses berpacaran itu. Oke, ini pertanyaan yang pasti akan muncul adalah kalau terjadi KDRT. Karena temannya Airin yang tadi sempat Airin bilang di opening ya, di awal, itu adalah wanita, ya kan? Dia merasa KDRT oleh sekarang sudah mantan suami nih, gitu kan. Nah, itu yang salah mantan suaminya yang salah 100% yang melakukan KDRT, atau sebenarnya si istrinya juga salah sih, Kak? Waduh, kalau kita ngomongin yang salah, pasti nggak bisa dari satu pihak aja gitu kan. Karena mereka namanya pasangan, apalagi suami istri, pasti yang koordinasi antara keduanya ini harus saling gitu kan. Berarti ketika ada yang nggak tepat, ada yang kurang tepat, berarti memang ada yang
salah nih, ada yang harus dibereskan di antara suami dan istri ini. Oke. Jadi semuanya memang saling terkait gitu ya. Kalau mungkin si suami merasa cemburu begitu kan ke istrinya, bisa jadi memang si istri ini memang main untuk sama cowok lain begitu, bisa seperti itu. Atau mungkin ada hal-hal lain yang kita nggak ngerti nih dalam rumah tangga ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Oke. Kalau andai kata tadi kan kita ngomongin KDRT itu kan bisa secara fisik, bisa secara mental gitu ya. Yes, betul. Kalau andai kata nih yang wanita kan biasanya kan lebih cerewet ya, nggak selalu ya, tapi biasanya gitu kan. Terus wanita ini suka kayak cerewetin gitu sang suaminya gitu kan. Mungkin ada kata-kata kasar juga. Oke. Nah itu bisa dibilang nggak kalau si wanita ini melakukan KDRT? KDRT secara mungkin kalau fisik enggak ya, tapi kalau secara psikologis bisa saja ketika si suami ini merasa kemudian merasa bersalah yang terlalu tinggi atau mungkin oh iya ya bener ya istriku bilang kayak gini, aku memang nggak becus dari suami, aku memang nggak berguna, aku memang ini itu dan segala macamnya, sampai mungkin bahkan sampai apa namanya kepercayaan diri si suami jadi turun, kemudian jadi ada hal-hal psikologis lainnya kayak cemas, takut yang akhirnya mempengaruhi hubungan pola rumah tangga ini, itu bisa jadi begitu. Tapi kalau andai kata suaminya terus membalas dengan KDRT secara fisik, akhirnya yang salah siapa nih? Waduh, jadi ini kalau andai kata gitu ya kejadiannya, andai kata gitu, misalnya yang wanita ini merasa, aduh suamiku tuh kurang gini, akhirnya dia menegur sang suami, tapi mungkin dengan kata-kata yang kasar, menyakitkan hati sang suami gitu ya. Ternyata sang suami karena merasa tersakiti juga tuh emosionalnya, hatinya akhirnya membalas sang istri tapi dengan fisik gitu. Jadi yang melakukan KDRT bisa salah semua ya harusnya ya, karena ya? si istri memberikan stimulus nih gitu. Dan akhirnya si suami ini melakukan perilaku yang di luar ekspektasi gitu kan seharusnya gitu. Ya balik lagi ini semua juga koordinasi mereka begitu. Misalnya kalau dikatakan siapa yang salah, semuanya kalau dalam konteks yang Airin tadi bilang ya itu semua bisa salah gitu. Karena sama-sama memberikan umpan begitu. Oke. Berarti bukan hanya sekedar kalau ketika aku sudah dipukul, aku udah dilempar barang itu baru KDRT, bukan. Tapi kalau itu sampai membuat seperti kita sempat bahas juga ya sebelumnya, sampai apa namanya emosionalnya terganggu dan sebagainya, itu juga bisa KDRT. Yes, Oke. Tapi mungkin Airin mau nebelin sekali lagi nih Kak. Kalau dari sisi psikolog, jadi ketika apa itu bisa dikatakan KDRT? Oke, KDRT terjadi ketika ada hal-hal yang merugikan terkait dengan fisik ya, kekerasan, kemudian membuat kita menjadi tidak nyaman secara fisik dan juga secara mental begitu. Yang akhirnya membuat kita merasa tidak baik-baik saja gitu kan. Biasanya kalau dari fisik kan biasanya kita kelihatan ya memar segala macam. Kalau dari mental berarti keadaan kita secara psikologis tidak baik-baik saja begitu. Itu yang dinamakan KDRT, terjadi kekerasan. Dan kalau pengalaman dari Kak Bagus sendiri mungkin pernah menangani klien-klien gitu ya, gimana sih keadaan hubungan seseorang atau pasangan ini setelah melakukan atau mengalami KDRT? Memang beberapa ada yang mereka rujuk kembali begitu ya. Ada juga yang mereka merasa bahwa udahlah diselesaikan aja semuanya gitu. Tapi yang perlu diingat dan juga dihati-hati adalah ketika semuanya sudah terjadi, otak pasti akan menyimpan kembali memori-memori yang tidak menyenangkan ini, begitu kan. Kemudian informasi diserap secara sempurna oleh otak, kemudian mengendap, begitu kan. Dan akhirnya ketika nanti beberapa waktu ke depan ada mungkin trigger ataupun pemicu yang merasa seperti ini kembali, gitu kan. Terkait dengan pemicu bisa dengan melihat, merasakan kembali atau apa. Kemudian ini si korban ataupun pelaku juga bisa merasakan hidupnya jadi nggak nyaman lagi gitu. Muncul rasa cemas, muncul rasa takut kembali gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi gitu? Adanya luka-luka masa lalu yang belum sempat selesai gitu. Yang ini juga pasti berdampak untuk kehidupan masa depan, gitu. betul. Lalu sebenarnya apa sih sebaiknya kita lakukan setelah kalau kita merasa gitu ya, mengalami KDRT, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pastinya kita coba dulu dong untuk apa namanya koordinasi lagi gitu kan istilahnya. Kita evaluasi lagi komitmen sama suami atau istri kita gitu kan. Apakah memang keadaan ini nggak bisa lagi nih diomongin? Kalau memang sudah terjadi, sudah mentok banget gitu kan, udah berarti kita harus ada orang ketiga untuk mediasi gitu ya. Jadi sehingga kita bisa melihat bahwa ini nggak bisa nih diselesaikan berdua.
Oke. harus ada mediatornya gitu kan. Entah dari keluarga, entah mungkin dari konsultasi di psikolog ataupun mungkin konselor atau bahkan sudah bisa sampai ke ranah hukum begitu. Oh, oke. Nah, kalau kita berkilas balik ke kejadian beberapa waktu lalu yang emang sempat viral, yaitu artis Leslar gitu ya. Itu kan akhirnya si istri ini kan memaafkan perbuatan suaminya. Cuman kalau yang kita tahu juga netizen ini, wanita-wanita khususnya banyak yang awalnya mendukung si Lesti gitu ya, hingga akhirnya karena Lesti memaafkan jadi banyak yang bilang gimana sih kok dimaafin gitu kan. KDRT tuh udah parah banget, gak boleh gitu loh dimaafin karena dia nggak bakalan berubah. Kalau dari sisi psikolog mungkin nggak sih berubah gitu? Bisa. Bisa Jadi aja. setiap orang pasti punya kemampuan untuk bisa merubah sikapnya, membiasakan diri ke perilaku yang baru kembali, begitu. Jadi nggak karena sifat manusia dan juga karakter ini kan, kalau misalnya nih kita dibilang introvert, kita dibilang extrovert gitu kan. Sebenarnya nggak selalu kita nggak 100% nih kita extrovert dan introvert gitu kan. Pasti dinamis gitu. Nah, ketika nanti suatu saat gitu kan, karena titik balik seseorang kita juga nggak ngerti. Misalnya dengan keadaan ini, kemudian si suaminya kemudian merasa bahwa wah ini pukulan yang sangat ini buat saya gitu ya, dan kemudian dia merubah sikapnya menjadi pelan-pelan berubah, bisa saja gitu. Jadi kita nggak bisa menilai kemudian wah harusnya begini karena kalau udah KDRT pasti akan begini, pasti akan begini. Belum tentu juga seperti itu. Tapi ada nggak Kak batasannya sampai kita tuh udah kalau udah sampai sini tuh nggak bisa dimaafin gitu? Ada nggak Kak? Oke, batasan setiap orang juga pasti berbeda, gitu kan. Batasan Airin dan temennya yang tadi mungkin juga berbeda. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita menilai hal tersebut. Kalau misalnya kita udah ada di titik di mana kita nggak kuat, udah, gitu, jangan diterusin. Gitu. Tapi kita nggak ada ya batasan secara general, maksudnya batasan secara yang pasti. Angka gitu pastinya ya. tuh nggak ada ya, bukan seperti kalau kalau misalnya gula darahnya segini tuh berarti udah termasuk yang tinggi gitu, nggak ada ya angka pastinya. Oke, jadi mungkin alangkah baiknya kalau andai kata, tapi semoga tidak gitu ya, andai kata mengalami KDRT dan sudah tidak bisa diatasin berdua, ya solusinya pakai mediasi, mediator itu tadi ya, orang ketiga. Orang ketiga ini bukan pelakor ya, tapi yang membantu menyelesaikan itu. Dan mungkin kalau dari Airin lebih baik yang emang ahlinya ya, takutnya kalau keluarga itu kadang bias. Subjektif juga subjektif, karena itu anak aku jadi aku lebih dukung anakku kan, bisa jadi seperti itu, tapi tidak semua. Oke. Lalu apa nih Kak dampak psikolog setelah mengalami atau melakukan KDRT itu? Jadi dampak psikolog bagi korban ataupun bagi pelakunya. Oke, dampak psikologisnya gitu ya. Nah, berarti ini ya pasti kayak tadi ya, ada muncul sebuah traumatic event gitu ya. Peristiwa traumatis yang akhirnya nanti mempengaruhi nih. Bisa aja nih si pelaku ini ataupun mungkin korban gitu ya merasa bahwa nggak baik-baik aja gitu. Mungkin akan sering timbul cemas, kemudian perasaan takut, perasaan panic attack juga bisa gitu ya. Ketika nanti mungkin beberapa tahun ke depan ada pemicu dan seperti trigger begitu yang akhirnya mempengaruhi dia, sikap perilaku dia gitu. Jadi mudah cemas, jadi mudah panik, jadi mudah muncul trust issue juga. Ada hal-hal mungkin yang luka-luka yang belum sembuh gitu. Yang nantinya berpengaruh nih, misalnya dia mau membangun hubungan kembali, membangun kepercayaan dengan orang lain, kayak gitu biasanya. Iya, tapi memang kalau kita ngomongin tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kalau andai kata memang udah memasuki batas maksimalnya dan memang nggak bisa dipersatukan kembali, andai kata mereka pisah. Nah, mungkin kita juga harus mikir kalau udah punya anaknya gimana. Tapi itu bisa kayak semacam nurun gitu nggak Kak? Misalnya anak itu ketika kecil melihat, ini misal aja ya, sang papa itu melakukan kekerasan fisik kepada mamanya. Nanti ketika tumbuh dewasa, akhirnya anak ini juga melakukan hal yang sama yang sempat dia lihat papanya lakukan gitu ke mamanya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa banget gitu. Karena si anak ini kan proses pertumbuhannya masih dalam proses belajar gitu ya. Mereka belajar dengan meniru, dengan melihat, dengan imitasi, kemudian dipraktekkan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya si anak ini tumbuh dengan lingkungan yang seperti itu gitu. Pastinya kedepannya dia juga akan mempraktekkan hal tersebut gitu. Mungkin dalam bentuk yang lain atau mungkin dalam cara yang lain, tapi biasanya pasti ada unsur-unsur seperti itu. Karena itu pasti meniru atau bisa aja karena anak itu trauma jadi akhirnya berubahnya 180 derajat. Jadi malah enggak sama sekali, itu bisa nggak Kak?
Bisa juga seperti itu. Tapi kebanyakan karena memang proses belajar anak ini adalah dengan melihat kemudian meniru, itu biasanya pasti akan diadaptasi begitu. Aduh, kita sebagai orang tua tuh juga berat ya tanggung jawabnya ya. Betul. Terus kalau kita sebagai orang terdekat, entah itu mungkin teman, sahabat atau saudara gitu ya, yang mendengarkan cerita orang yang mengalami KDRT, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kita bisa jadi tempat mereka untuk cerita ya. Jadi ketika memang mereka mau cerita, kita dengerin dulu. Apa sih kasusnya, apa sih masalahnya gitu. Kita coba untuk memberikan apa ya, dukungan secara emosional dulu deh. Tidak usah bicara terkait dengan solusi mereka gitu. Tapi dukungan secara emosional aja. Setelah itu ketika memang kita ini udah di luar kendali kita gitu ya, berarti kita juga harus masukkan itu ke misalnya pihak berwajib ataupun mungkin orang-orang sebagai mediatornya begitu. Karena kalau benar kata Erin tadi ya, ketika keluarga ikut campur tuh biasanya kan subjektif. Dan juga pasti akan malah jadi kedepannya tidak bisa fair begitu ya. Makanya harus dibawa ke orang yang mereka benar-benar netral gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang KDRT tadi itu kan sedikit kembali kan ada yang fisik dan juga emosional dan itu bisa sampai ke ranah hukum. Nah kalau KDRT yang emosional bisa nggak sih Kak sampai ranah hukum? Maksudnya gini, kalau fisik kan mungkin oke, kita ada hasil visum misalnya seperti itu, kalau ada CCTV, oh iya kelihatan nih ada tindakan-tindakan kekerasan fisik. Nah kalau emosional kan nggak tentu ada. Iya kok CCTV-nya ada suaranya. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya bisa nggak sih kalau yang KDRT secara emosional itu masuk sampai ke ranah hukum? Bisa sebenarnya. Cuma kan memang buktinya memang harus lebih banyak ya, lebih detail ya. Karena kan ini nggak bisa dilihat oleh kasat mata begitu kan. Makanya kenapa ini misalnya mungkin nanti si korbannya akhirnya merasa menjadi mungkin depresi atau mungkin bahkan sampai gangguan yang macam-macam begitu ya terkait dengan gangguan psikologis, ini yang akan bisa juga mungkin dengan tuduhan yang lain, apa perbuatan tidak menyenangkan atau mungkin hal yang lain, tapi bisa untuk ini secara psikologis ini masuk ke dalam ranah hukum, tapi harus ada bukti pemeriksaan secara kuat juga begitu. Tapi memang harapannya sih semoga ketika kita berumah tangga gitu ya, nggak ada lah sampai kasus-kasus seperti itu sampai harus ke ranah hukum. Harapannya sih tidak ada, dan mungkin kita sebagai teman atau saudara yang mendapatkan cerita itu jangan malah ngompor-ngomporin ya. Betul. Jangan malah ngompor-ngomporin atau mungkin kayak nyalah-nyalahin si pasangannya, iya pasanganmu gini. Ya itu tadi, mungkin alangkah baiknya kita bisa netral, dan mungkin kalau misalnya kayak Irene ya nggak punya basic psikolog, nggak bisa memberikan solusi, ya mungkin menyarankan untuk ke ahlinya aja. Supaya tidak tambah, kalau bahasa Surabaya itu baru nyam gitu ya kan. Ya. Oke, thank you so much ya Kak Bagus untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Seru banget kalau misalnya ngomongin tentang hubungan ya, emang ya banyak gitu permasalahan, dan memang kalau ngomongin tentang hubungan, ngomongin tentang cinta itu kayak gak ada batasan pastinya kan. Dan memang psikolog sendiri juga gak ada batasan pastinya ya. Kalau kayak matematika kan gitu ada ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau psikolog ini gak ada. Dinamis gitu ya. Iya. Ada kata kalau misalnya sahabat Alkes juga mau curhat-curhat, ada permasalahan, mungkin mau konsultasi sama Kak Bagus juga bisa banget, bisa menghubungi di mana nih Kak? Bisa menghubungi ke Instagram saya di @bagussuper atau mungkin di nomor WA boleh di sini share ya. Boleh. 081 2323 24839. Yes. Thank you so much sekali lagi untuk Kak Sama-sama, Bagus, dan juga thank you sahabat Alkes for watching. Jangan lupa kalau misalnya kamu ada request pengen Irene atau nggak Irene bersama Kak Bagus bahas tentang apa nih, tulis ya saran kalian di kolom komentar, sebisa mungkin nanti kita buatin videonya. Oke, jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kamu, plus follow Instagram kita @alatkesehatanid_official. Semoga kita semua nggak ngalamin yang namanya KDRT ya. Oke, ketemu di video selanjutnya sahabat Alkes. Bye.